Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yohana dan berikut USM News selengkapnya. Daerah aliran Sungai Bodri menjadi living laboratory OSM. Hal ini membuat Universitas Semarang menjadi kampus swasta pertama yang memiliki living laboratory di Indonesia. Universitas Semarang merupakan kampus swasta pertama yang memiliki living laboratory di Indonesia dan saat ini USM menjadikan daerah aliran Sungai Bodri sebagai living laboratory. Hal itu dinyatakan tim analisis rehabilitasi dan konservasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dr. Mahfud Munajat. Das Bodri menjadi living laboratory Universitas Semarang dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam kunjungan lapangan itu yang dihadiri tim Living Laboratory USM, DLHK Jawa Tengah, Fordas Jateng, Fordas Bodri, Pusdataru Jateng, dan Pemdes Sidodadi Patean Kendal, Dr. Mahfud Munajat menyatakan bahwa besar harapannya melalui sinergi ini dapat menyelesaikan masalah krisis iklim yang tengah terjadi. Selaku Ketua Forum yang ada di Jawa Tengah ini dengan melibatkan peran para pihak, salah satunya adalah USM sebagai perguruan tinggi dan ini sebagai salah satu perguruan tinggi yang mempunyai namanya living laboratory. Harapan kita ini sebagai suatu role model sebagai suatu role model bahwa ternyata USM sudah punya peran di dalam mewujudkan namanya Sustainable Development Goal sesuai dengan PP 59 tahun 2017 ini. Nah, setelah itu potret awal ini sudah diketahui, kemudian dilakukan apakah itu riset, ada suatu edukasi, lalu ada pengabdian masyarakat, baru dilanjutkan ada gerakan berikutnya. Nah, harapan kita sekali lagi nanti begitu hasil penelitiannya yang dilakukan oleh USM nanti bisa diaplikasikan di Das Bodri. Das Bodri memiliki luasan sebesar 65.000 hektar yang terdiri atas 4 kabupaten, yaitu Kendal, Temanggung, Kabupaten Semarang, dan Wonosobo. Di Jawa Tengah terdapat 202 daerah aliran sungai dari 35 kabupaten dan kota. Saat ini tercatat ada 1.500 hektar lahan tanaman jagung dan menjadi persoalan yang belum bisa terpecahkan. Ketua Living Laboratory USM, Profesor Dr. Insinyur Haslina MSI mengatakan, pendirian Living Laboratory USM ini atas prakarsa dari Rektor USM dan Profesor Sriana yang akan menjadikan kawasan Das Bodri di Kabupaten Kendal sebagai living laboratory untuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. USM akan menjadikan Das Bodri ini sebagai living laboratory untuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penelitian, pengabdian, dan juga tentu bisa sebagai wadah untuk KKN tematik. Semoga kegiatan kita bersama ini akan segera terwujud secepatnya untuk Das Bodri yang lestari dan berkelanjutan. Dari USM tentu saja sangat mensupport adanya living laboratory ini dan mudah-mudahan ini akan kita segera implementasikan secepatnya. Dalam mendukung 5 tahun transformasi BUMN, PT PLN Persero UP3 Kudus menggelar Yantek Academy untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Kontribusi PLN dalam mendukung 5 tahun transformasi BUMN ditunjukkan PLN UP3 Kudus dengan menggelar Yantek Academy pada 26 hingga 27 Oktober lalu. Kegiatan yang berlangsung di Learning Center Teknik PLN ULP Blora itu bertujuan untuk menjaga kepuasan pelanggan, peningkatan kompetensi, dan refreshment keselamatan kerja. Manajer PLN UP3 Kudus Firman Sadikin mengatakan bahwa Yantek Academy ini sangat merupakan bagian dari inisiatif transformasi PLN dalam hal peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan dengan core value serta pedoman perilaku PLN yaitu continuous learning, insan PLN serta mitra kerja harus terus melakukan pembelajaran yang berkelanjutan
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Teman-teman Yantek merupakan wajah PLN, tim garda terdepan yang langsung melayani pelanggan. Untuk itu, kami terus melakukan upskilling untuk meningkatkan kompetensi dan yang paling penting, menjaga keselamatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan rutin tahunan PLN UP 3 Kudus ini diikuti sebanyak 50 orang petugas pelayanan teknik di wilayah kerja PLN UP 3 Kudus yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora yang mendapatkan materi teoritis praktik lapangan sekaligus mengikuti perlombaan pelayanan teknik. Menjadi motor penggerak dalam program pembangunan melalui penyediaan energi listrik, PLN terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanannya. Universitas Semarang baru-baru ini menggelar seminar pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Hal ini menjadi bentuk dukungan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Seminar pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan baru-baru ini sukses digelar Universitas Semarang. Acara ini menjadi bentuk komitmen dan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Beberapa narasumber diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Retno Sudewi, SPTM SIMM, Perwakilan Kepolisian Daerah Jawa Tengah Agus Sembiring SIMHI, Wakil Rektor 3 USM Dr. Muhammad Junaidi SIMH, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Sunarto SPD MPD turut memberikan sudut pandang yang beragam dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Kami dari Subdit 4 Renakta Polda Jateng mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan seminar ini. Kiranya seminar ini sangat bermanfaat untuk pencegahan baik kekerasan seksual ataupun tindak pidana perundungan, bullying lainnya yang mungkin bisa terjadi di lingkungan kampus ini sehingga dapat dicegah bersama. Tentunya dari internal kampus sendiri juga melakukan aturan-aturan yang terkait sehingga polisi dapat bekerjasama dengan kepolisian untuk menegakkan hukum dalam hal tersebut. Kehadiran tim PPKS, guru BK, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dari berbagai sekolah, baik SMA, SMK, dan juga pondok pesantren turut menjadi langkah nyata sinergi dari berbagai pihak dalam mengentaskan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Oke, baik, terima kasih ya terkait dengan kegiatan pada hari ini yang berhubungan dengan seminar terkait dengan sebenarnya tuntutan dari kementerian terbitnya yang namanya terbit permen yang terbaru terkait dengan perundungan, kekerasan seksual dan yang terkait dengan intoleransi. Itu menurut kami itu sudah kita respon dengan baik. Dibuktikan USM dengan istilahnya membuat sebuah satgas terkait dengan PPKS dan sebagainya itu sebenarnya adalah untuk menangkap istilahnya perintah atau terkait dengan pelaksanaan permen tersebut. Nah, hari ini kita mencoba berkolaborasi dengan stakeholder lain, yaitu ada kepolisian, ada dinas pendidikan, dinas pemberdayaan anak dan perempuan, sampai ke pengelola sekolah ya, dari kepala sekolah terutama yang bagian BK ya nih, jadi pimpinan konseling. Pekan Paralimpik Nasional tengah berlangsung. PLN UP 2D Jateng dan DIY bersinergi untuk mendukung penyelenggaraan event nasional dengan penyediaan listrik tanpa kedip. Dalam mendukung pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional 2024, PLN UP 2D Jateng dan DI Yogyakarta kembali menunjukkan komitmen terbaiknya dengan menghadirkan suplai listrik andal dan tanpa kedip. Gelaran pembukaan Peparnas 2024 pada Minggu 6 Oktober lalu berlangsung meriah. Sinergi PLN menyiagakan berbagai unit teknis guna memastikan ketersediaan listrik di seluruh venue dan lokasi pertandingan. Manajer PLN UP 2D Jateng dan DIY Mosadli menyatakan di bawah kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir selama 5 tahun terakhir, PLN terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan inovasi serta infrastruktur yang mendukung berbagai kegiatan besar berskala nasional. Salah satunya Peparnas 2024. PLN UP2 Jateng dan DIY secara khusus menyiagakan personil di beberapa titik strategis venue acara dan lokasi perlombaan guna menjaga stabilitas pasokan listrik selama acara berlangsung.
Sebanyak 23 unit uninterruptible power supply atau UPS telah dikerahkan untuk mendukung kelancaran suplai listrik di berbagai area vital. Posko komando juga disiagakan untuk memantau dan melakukan respon cepat pada situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan. Kehadiran PLN dalam Peparnas 2024 merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesuksesan acara olahraga bagi atlet disabilitas terbesar di Indonesia, sekaligus cerminan dari semangat kolaborasi BUMN dalam mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Selama 5 tahun kepemimpinan Erick Thohir, BUMN termasuk PLN terus melakukan berbagai terobosan untuk menjawab kebutuhan energi nasional, memastikan infrastruktur listrik yang kuat dan stabil untuk mendukung kegiatan berskala besar seperti Pekan Paralimpik Nasional sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Ratusan butir obat penenang jenis Heximer dan puluhan karung sampah medis ditemukan di area lahan kebun dekat pemakaman di Dukuh Gempol, Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Warga resah dengan adanya temuan sampah jenis P3, ditakutkan jika dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Inilah lokasi temuan limbah farmasi atau medis yang ditemukan warga setelah mencium bau tidak enak saat hendak dimusnahkan lewat cara dibakar. Kejadian tersebut membuat warga heboh lantaran barang yang diduga sengaja dibuang itu hampir 1 truk. Menurut perangkat Desa Mambak, Kecamatan Pakis Aji, Rosyid mengatakan dirinya menerima informasi temuan limbah medis ini pada Rabu dini hari setelah diberitahu oleh warga sekitar bahwa ada obat-obatan dan sampah medis yang menimbulkan bau menyengat saat dibakar. Tidak hanya itu, di tempat yang terpisah yang tidak jauh dari lokasi pembakaran obat tersebut, warga menemukan puluhan sak atau kantong plastik berukuran besar yang berisi berbagai jenis sampah medis, mulai dari pil, kapsul, masker, hingga botol obat. Bahkan beberapa obat yang ditemukan ternyata memiliki tanggal kadaluarsa hingga 2028. Dengan adanya temuan limbah farmasi dan medis ini, pihaknya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pemerintah desa agar bisa ditindaklanjuti, agar mengetahui siapa pihak yang membuang limbah medis tersebut. Informasi dari warga sini ada bau yang menyengat karena ini dekat makom, kemudian kan ditinjau oleh warga, kemudian bau itu dicari sumbernya, ternyata di nopo gitu berkokrek, ternyata itu obat yang dibakar, makanya baunya menyengat. Kami langsung ke sini, ke tempat pembakaran ini sama teman-teman, karena juga ada KPM, juga ada warga sekitar. Kemudian setelah ini kemudian ada yang laporan juga di bawah itu ada lagi, karena masih bungkusan, jangan-jangan itu juga obat. Ternyata setelah kita ke situ kita bongkar juga, ternyata itu juga obat. Obatnya macam-macam. Itu ada yang expirednya itu tahun 2028. Padahal tahun produksinya Desember kemarin tahun 2023. Ini kan baru beberapa hari. Ngertinya warga di sini itu bahwa di sini itu pemilihan sampah, karena yang membawa ke sini itu kan memang profesinya pemulung, menampung barang-barang pemulung itu. Kalau yang dibakar ini kemungkinan 1 pick up lebih, tapi untuk yang TKP yang kedua yang belum sempat dibakar itu kira-kira 1 truk lah. Semuanya obat. Dengan adanya temuan limbah farmasi dan medis ini dari pihak Puskesmas, DKK, dan Polsek setempat langsung mengecek lokasi pembuangan limbah farmasi dan medis. Sementara itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau DKK Jepara memastikan bahwa sampah medis tersebut bukan milik Puskesmas atau fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Jepara. Menurutnya untuk pemusnahan obat-obatan di instalasi farmasi Kabupaten atau IFK dan Puskesmas dilakukan oleh pihak ketiga. Sebelum obat diserahkan ke pihak ketiga, obat sudah dirusak, baik bentuk maupun kemasannya. Perusakan itu disaksikan oleh tim pemusnahan. Kita klarifikasi ke Kepala Puskesmas Pakis Aji dengan Dr. Anjar. Beliau langsung menindaklanjuti ke lapangan, memastikan apakah barang ini betul-betul ada atau tidak. Ternyata memang pada saat cek ke lapangan ada obat-obatan yang sebagian edis, sebagian masih bisa dipakai seharusnya. Hanya saja kalau dari kami, dari Puskesmas itu tidak mungkin membuang
obat-obatan yang sembarangan seperti itu, karena kami dari Puskesmas itu bekerja sama dengan pihak ketiga, pengelolaan limbah ketiga, sehingga ini tak yakini 100% bukan dari Puskesmas di Kabupaten Jepara, karena di Kabupaten Jepara jumlah itu terbatas sekali, apalagi dengan jumlah sebesar itu. Kalaupun misalkan ada obat yang mendekati ED, biasanya teman-teman Puskesmas itu menyampaikan di dokter yang memeriksa pada saat itu, disampaikan kalau ada obat yang mendekati ED tolong digunakan, gitu kan. Terus kedua, kita memiliki SOP tentang pemusnahan obat, ya kan. Itu rasa nggak mungkin tinggal dibuang aja, nggak mungkin sekali kalau dari Puskesmas. Untuk saat ini, pihak desa maupun pemerintah Kabupaten Jepara terus melakukan penelusuran terkait temuan limbah farmasi dan medis yang dibuang dan dimusnahkan secara massal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena untuk tempat pembuangan limbah tersebut baru 2 hari beroperasi. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Mahasiswa Universitas Diponegoro Undip meluncurkan solar boat atau kapal bertenaga surya yang bernama Diponegoro 2.0. Uniknya, kapal Diponegoro 2.0 ini memanfaatkan limbah pakaian berbahan polister sebagai salah satu material dalam konstruksi lambungnya. Bertempat di gedung Profesor Sudarto, kampus Undip Tembalang, Undip meluncurkan solar boat yang diberi nama Diponegoro 2.0 pada Kamis 3 Oktober 2024 kemarin. Kapal bertenaga surya tersebut merupakan hasil penelitian dari tim riset Research of Marine Technology atau RMT Undip. Ketua RMT Undip, Ashiro Alexander, menjelaskan pihaknya membutuhkan waktu sekitar 2,5 bulan lamanya untuk menyelesaikan kapal tersebut. Rencananya kapal Diponegoro 2.0 akan ikut serta dalam perlombaan Monaco Energy Boat Challenge pada bulan Juli tahun 2025 mendatang. Lebih lanjut, Alex menuturkan kapal Diponegoro 2.0 membawa inovasi terbaru, yakni menggunakan komposit daur ulang dari serat karbon dan polyester sebagai material utama. Menurutnya, limbah pakaian dipilih karena kebutuhan industri akan bahan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Menggunakan inovasi dari lambung kapal kita ini adalah material lambung kapal. Seperti itu, kita menggunakan material lambung kapal yang memang sebelumnya kita menggunakan fiber mat, kita menggunakan carbon fiber. Seperti itu. Yang dimana kita tidak hanya semata-mata hanya menggunakan carbon fiber, kita menggunakan men-sandwich kapal kita itu dari carbon fiber itu dengan material polyester. Material polyester ini adalah bekas dari pakaian. Karena memang kita mengetahui lah bahwa memang material pakaian ini sedang lagi tren namanya fast fashion, seperti itu, fast fashion. Jadi banyak bahan-bahan bekas pakaian yang memang terbuang di luar sana, dan itu juga menyebabkan limbah pakaian, dan memang kita memilah lah mana memang bahannya polyester dan juga kita olah, serta itu kita sandwich, dalam artian kita timpa dengan carbon fiber yang dimana memang material tersebut memenuhi untuk pembangunan kapal, seperti itu, memenuhi standarnya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi atau EBTKE, Haris, mengapresiasi langkah mahasiswa Undip yang sukses kapal bertenaga surya yang bernama Diponegoro 2.0. Haris mengatakan kapal Diponegoro 2.0 telah berhasil dalam pemanfaatan energi terbarukan, yaitu energi surya. Ia pun berharap inovasi di sektor perkapalan oleh RMT Undip dapat memberikan peran besar dalam pengembangan kapal-kapal yang ramah lingkungan ke depannya. Ya, tentu kami dari pemerintah, saya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim inovasi yang menciptakan solar boat ini yang kedua dari Universitas Diponegoro. Tentu ini adalah satu kebanggaan tersendiri ya, karena kita bisa juga membuat satu jenis transportasi yang berbahan berpenggerak solar energi, dan itu adalah energi terbarukan yang selama ini memang menjadi prioritas kita di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk bisa memaksimalkan penggunaan energi terbarukan. Salah satunya adalah energi surya, karena saat ini ketergantungan kita terhadap energi fosil itu terlalu besar, sementara ketersediaan energi fosil di dalam negeri itu jumlahnya semakin lama semakin terbatas.
Untuk mengenalkan objek wisata air terjun Widuri Tawangharjo Grobogan, Perum Perhutani KPH Purwodadi bekerja sama dengan Indonesia Off-Road Federation menggelar kegiatan bakti sosial di sekitar objek wisata Widuri. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Purwodadi PKPH Pojok Tawangharjo Grobogan bekerja sama dengan komunitas Widuri Trail Club menggelar kegiatan bakti sosial untuk pembangunan musolah Nurul Iman Widuri Kemado Batur Tawangharjo Grobogan, yaitu kegiatan trabas yang diikuti oleh para 150 off-roads Jawa Tengah yang dilaksanakan selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu 5 dan 6 Oktober 2024. Melalui kegiatan positif ini, dapat dilihat bahwa komunitas trail yang ada di wilayah Kabupaten Grobogan mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, baik melestarikan hutan maupun kepedulian bakti sosial berupa pemberian bantuan uang atau barang kepada pembangunan musola di sekitar kegiatan tersebut. Kegiatan siang ini namanya Trabas Bakti Sosial yang diselenggarakan oleh komunitas Trail Widuri Trail Adventure. Berapa peserta, Pak? Peserta ini dilaksanakan 2. Yang hari kemarin itu ada 150. Yang ini sudah tercatat ada 2 orang. Dari mana aja? Pesertanya tercatat dari Jepang, terus Pati, Semarang, Demak, Salatiga, dan Blora juga. Tujuannya apa, Pak, dengan adanya trail adventure ini, Pak? Ini baksos, jadi komunitas ini menyerahkan baksos kepada yang diberikan kepada musola Nurul Iman di Desa Kemado Batur. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan silaturahmi, juga mengapresiasi kegiatan trail yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bakti Sosial. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain malam nanti dalam laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran amunisi baru diprediksi akan memperkuat timnas dalam laga malam nanti. Timnas Indonesia bakal menjalani laga ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain. Laga yang berlangsung nanti malam itu turut mengundang sejumlah perhatian dari para penggemar sepak bola. Sinteyong diprediksi bakal melakukan perubahan komposisi dengan memasukkan Max Hilgers dan Eliano Reinders. Kalau melihat potensi dari pemain yang sekarang sudah direkrut ya, sudah gabung ke timnas, mungkin bisa mengimbangi sedikit banyak permainan dari Bahrain nanti malam. Kalau harapan saya, ya mungkin bisa imbang aja, bisa imbang itu udah bagus lah, mengimbangi tim-tim yang sudah punya pengalaman di Piala Dunia sebelumnya. Bisa mudah sih untuk memenangi pertandingan. Dari back tambahan main dari diaspora, Max Hilgers, terus tambah JITS, terus Calvin Verdong, tambah lini serang, tambah Eliano Reinders, itu pasti mudah untuk meraih poin di Bahrain. Timnas Indonesia akan menjalani laga ketiga melawan Bahrain di Bahrain National Stadium Rifah Kamis pukul 11 malam. Bergabungnya 2 pemain Eropa berdarah Indonesia, Max Hilgers dan Eliano Reinders, diperkirakan menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Timnas Indonesia diyakini bakal tetap menerapkan taktik andalannya yakni 3-4-3. Formasi ini diketahui sudah menjadi andalan pelatih asal Korea Selatan saat menunggangi skuad Garuda. Para supporter juga mengaku memiliki harapan besar agar Indonesia dapat meraih poin penuh dalam laga malam nanti. Prediksi skornya yaitu cukup 2-1 saja buat kemenangan Indonesia. Sangat optimis, sangat yakin. Ya minimal runner up lah buat kedepannya bisa lolos ke Piala Dunia. Musuh terbesarnya yaitu lawan Jepang. Ya nggak bisa ditandingi lagi sama Jepang. Itu pemain-pemain kelas Eropa yang ada di Jepang. Pemirsa, musik belakangan tak lagi diunduh atau didengar lewat streaming, tapi juga kembali diputar dalam format fisik lama. Konsumen yang ingin sesuatu yang lama tapi baru, merindukan kembali musik yang bisa dikoleksi dan disentuh, sehingga mempopulerkan kembali album lagu dalam bentuk kaset. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tetap saksikan USM News hanya di USM TV. Saya Yohana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko musik di Washington DC ini telah berdiri hampir 2 dekade dan telah menyaksikan pasang surut industri musik.
Belakangan bukan hanya piringan hitam vinyl yang diburu konsumen, tapi ada bagian khusus toko menjual kaset audio. Cassettes started picking up in the last 2 years maybe. I used to sell like one a month, and now I'm selling them almost every day. Kaset mengalami comeback secara nasional di Amerika Serikat. Menurut konsultan industri hiburan Luminate, selama tahun 2023, lebih dari 430.000 kaset dijual di Amerika. Ini 5 kali lipat penjualan kaset pada 2014. Pergeseran sebagian konsumen AS dari konsumsi musik secara digital ke konsumsi musik dalam format fisik terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada 2022 misalnya, penjualan total piringan hitam vinyl akhirnya melampaui penjualan total CD. Dan ini terjadi untuk pertama kalinya sejak 1980-an. Banyak konsumen ingin mengkonsumsi musik dalam bentuk fisik sehingga bisa dikoleksi dan juga dipajang, seperti layaknya koleksi-koleksi lainnya. Sementara musik dalam bentuk analog juga memiliki kualitas sendiri. Berbeda dari musik yang diunduh atau didengarkan lewat layanan streaming. In terms of like picking and selecting what I like in a specific album, etc. And so what I like mostly about vinyls is like being able to like enjoy the full thing. Kaset justru populer di antara Gen Z, kelompok orang muda yang lahir pada akhir tahun 1990-an dan sesudahnya. It's mainly younger right now for cassettes. I mean, some older folks that still have cassette, maybe a cassette player or one in their car. I see that a little bit, but it's mainly kids. Pembeli bisa mendapatkan pemain kaset masa lalu di toko online seperti eBay. Dengan menyaksikan video di YouTube, mereka bisa belajar cara manual merewind kaset atau merekam mixtape sendiri. Bartholomew Joyce adalah musisi yang merekam musiknya sendiri di atas pita kaset. People are just curious about it. It's a medium that if you grow up in the past 20 years, you're not going to encounter. And so there's something about it being vintage and in the past that's exciting. Merespons tren baru ini, Dua Lipa, Taylor Swift, dan Ariana Grande juga merilis album dalam format kaset. Menurut penyanyi Inggris Mary Spender, demam kaset adalah kelanjutan demam piringan hitam belakangan. It was just something to offer my fans that was physical, something to hold on to, collect, display, as well as listen to. Menurut pantauan majalah Billboard, kaset paling laku sepanjang 2023 adalah lagu film Guardians of the Galaxy, disusul album Taylor Swift. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.